Saya itu terkena gelombang 3 kali itu sampai dasar. Anggenipun sami pados ulam tansah tinebena mangku brayat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Anakmu wis gede, aku sik ngrupung. Kowe men apik ning kono, anake yo sekolahe men pinter. Waktu itu awal-awalnya saya cuma kesini itu ikut sama kakak saya kan dulu kan nelayan di sini, terus ikut aktivitas di sini. Pertamanya itu dulu sama bantu-bantu di darat, membawa hasil tangkapan ke TPI seperti itu. Setelah itu kan tahun 2006 itu agak sepi toh. Saya kerja di Semarang waktu itu. Setelah berkeluarga saya pindah ke sini. 2012 itu ikut melaut lagi sampai sekarang. Memutuskan jadi nelayan itu nggak ada ikatan ya. Jadi kita kerja itu libur kita nggak diatur. Semisalnya apa ya, ada hasil kita punya sendiri seperti itu. Jadi kita nggak terikat sama orang lain seperti itu. Diklip ora. Kita sebelum melaut itu biasanya lihat aplikasi itu di Stromsur kalau enggak di Fishing Point. Jadi pertama kita lihat itu ketinggian gelombang. Besok apa kita berangkat nanti itu kira-kira gelombangnya seperti apa? Tinggi atau enggak, arusnya kenceng atau enggak seperti itu. Kadang gelombang pas di aplikasi yang kita pakai saat ini kecil tapi nyatanya besar. Jadi kadang aplikasi itu ya bisa diandalkan, kadang bisa enggak. Resikonya kalau cari lobster seperti ini, kita menantang gelombang, ya menantang bahaya. Soalnya kita pasang lobsternya itu ke gelombang. Jadi di karang-karang sini, seperti kalau kita nggak waspada datang gelombang, kita terhempas kena karang, kapal kita bisa hancur. Kita sendiri bisa tergulung ombak. Kalau kita nggak bisa berenang atau nggak pakai safety seperti ini, takutnya terhempas gelombang kita jadi korban. Kita musuhnya kalau di tengah saja paling arus yang kencang, angin kencang tiba-tiba seperti itu. Cerita saya itu yang terakhir itu tahun 2022 kemarin itu ya pas waktu seperti saat ini buka aplikasi tapi kondisi cuaca itu ya agak angin waktu itu. Tapi kita paksa untuk berangkat. Kita persiapan itu sekitar jam 11, kita berangkat jam 1. Kita mau naburnya kan ke arah barat sana dekat Pantai Ngerenian. Waktu itu baru nabur 2 alat tangkap. Anginnya kan datang terlalu kenceng dari arah selatan waktu itu. Terus samaan sama ada gelombang tinggi. Ada gelombang tinggi waktu itu kapal mau saya hadapi selatan udah nggak mampu terhempas gelombang. Akhirnya terbalik. Waktu itu kan saya sama rekan saya. Rekan saya itu nggak begitu bisa berenang waktu itu. Saya itu terkena gelombang 3 kali itu sampai dasar waktu itu. Mau balik lagi terkena gelombang lagi sampai dasar itu 3 kali. Akhirnya saya berdiri itu udah segini, udah sedada kan. Kalau di karang kan banyak duri-duri bulu babi itu. Lah kaki itu rasanya udah nggak karuan kena bulu babi. Tapi alhamdulillah saya dan ABK saya itu selamat.
Terus itu ada kecelakaan anak saya. Jadi gini, dia itu kan mau masuk itu dibilang saya sama bapak, "Le, nggak usah masuk," kata dia, katanya, "Lah itu cucu kamu nanti mau jajan pakai apa?" Dia bilang gitu, Mas. Itu saya bilang, "Aku punya 100, Le, 150. Dikasih kok malah dibawa ke laut," gitu loh. Nah terus ombak itu tadinya kan nggak apa-apa, Mas, cuman kecil. Jadi tiba saat itu ombak datang itu, terus dia kan harusnya itu agak tengah sedikit, jadi dia terlalu pinggir, Mas. Jadi ada ombak, terus kelempar ombak, kapalnya tenggelam. Jadi terbalik kan, dia ke bawah, di bawah kapal itu. Jadi dia nggak bisa renang karena dia sesek. Kalau temennya yang dua itu selamat, jadi nggak ada luka, nggak ada apa. Kalau anak saya kan ada lukanya sini, apa kena tampar, apa kena kapalnya nggak tahu saya. Jadi dari laut itu masih bisa jalan, dipegang temennya itu. Jalan itu udah nggak sadar kan, katanya udah nggak sadar, terus dia ditidurin terus langsung meninggal gitu. Saya kan berteriak sambil nangis, Mas. Saya terus jadi nggak inget gitu. Anak saya dikubur itu nggak tahu gitu. Di itu 7 harinya itu aku masih pingsan terus katanya. Masih inget kan, kita tuh menyesalnya orang dia dibilangin kayak gitu kok nggak percaya gitu loh, Mas. Jadi aku kan gimana ya, Mas, namanya orang tua kan, anak masih kecil, masih umur 2,5 tahun kan masih kecil, Mas, masih minta bapak gitu. Terus nggak ada, aku kan jadi menyesal sampai sekarang ini, Mas. Anakmu wis gede, aku sik ngerupuh. Kowe men apik ning kono, anake yo sekolah men pinter. Jadi saya tuh kalau misal bapak ngelaut belum pulang gitu kan, kita cuman adanya berdoa, Mas. Berdoa ya biar selamat, ya Allah. Bapak kok segini hari belum pulang. Kadang lebih dari jam pulang, belum pulang itu kadang 1 ekor pun tidak dapat loh, Mas. Itu. Makanya kalau jadi nelayan itu ya kadang kalau pas lagi ada itu ya seneng, kalau pas lagi nggak ada ya susahnya kayak apa gitu. Gusti Allah tansah paring kawijengan dumateng kita sedaya, mahanane ayem tentrem, anggenipun sami mangkubrayat. Langkung-langkung bapak-bapak nelayan anggenipun pados ulam tansah tinebena saking bebaya, tinebena saking undur kita, mahanane ayem tentrem anggenipun mangkubrayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Orang-orang pada sedekah laut itu memang adat dari dulu, nenek moyang dulu. Terus biar kita selamat di laut, biar dapat rezeki banyak gitu. Ya untuk saat ini keselamatan kita itu kita tanggung sendiri. Dari pemerintah itu untuk perlindungan untuk nelayan itu belum ada.
Jadi kita tuh sebisa-bisanya itu cuman berdoa biar selamat sampai darat gitu.